Halo, jumpa lagi dengan Saham Soal Analytics. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian? Semoga baik-baik ya, sehat walafiat. Hari ini saya akan mengangkat sebuah topik yang memberikan sentimen positif buat pasar domestik hari ini. Regional dan global market kompak menguat. Siap-siap lompatan saham blue chip, sentimen kesepakatan dagang dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0% dari Asian Development Bank ya ADB. Namun perlu dicatat juga bahwa ada beberapa saham yang tergolong memiliki intraday volatility yang sangat tinggi. Ada 10 di sini yang saya tampilkan ya, bisa dibaca, dan ada 10 juga yang bisa diikuti pilihan saham hari ini ya. Selanjutnya kita ikuti penjelasannya ya. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya tegaskan, tidak ada maksud mempengaruhi, mengajak, merekomendasikan untuk membeli, menjual saham tertentu ya. Bapak Ibu harus mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan, terutama ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ya. Jadi sentimen hari ini adalah, pertama adalah RTA RIAS ya, Reciprocal Trade Agreement antara Indonesia dan Amerika Serikat, dan RI akan menghapus 99% hambatan tarif dengan AS, dan demikian juga hambatan non tarif ya. Jadi ini juga ada semacam kerisauan di samping ada optimisme ya, karena yang namanya hambatan non tarif itu biasanya terkait dengan labeling ya, labeling utamanya produk-produk impor makanan dan minuman ya, termasuk obat-obatan, termasuk yang menurut regulasi kita harus diawasi dengan ketat ya, namanya makanan minuman yang harus dilabeli halal dari MUI ya. Nah ini mudah-mudahan tidak akan menjadi presiden ke depan ya. Kemudian terkait dengan efek gelembung kripto ya, jadi sudah ada alert dari para pelaku atau tokoh di bidang kripto, utamanya Bitcoin, bahwa Bitcoin transaksi sudah mencapai suatu titik jenuh dan harus waspada terjadinya pecahnya gelembung ya, aset bubble ya. Dan ini juga memberikan indikasi kita harus beralih kepada saham-saham dengan uh, aset-aset terutama saham yang dengan fundamental yang baik ya. Kemudian EDP proyeksi pertumbuhan RI 5%, ini kaitannya dengan uh, uh, perbaikan atau belanja pemerintah yang terus dipacu ya, berbagai opsi subsidi dan diskon tarif transportasi diantaranya. Kemudian penurunan suku bunga BI rate yang bisa mendorong pembiayaan dan investasi dan kegairahan di sektor real. Kemudian juga peningkatan target defisit fiskal, defisit APBN menjadi sekitar 2,8% yang dari 2,5% ya dari APBN 2025, dan ini menimbulkan sebuah stimulasi dari belanja pemerintah yang meningkat untuk pertumbuhan ekonomi ya. Ya, saya kira ini beberapa rincian berita yang bisa diamati, Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah bisa mengikuti ya. Bang, rame-rame pilih taruh uang di surat berharga, ini alasannya. Jadi mudah-mudahan tren seperti ini akan segera berakhir, mana persepsi bank itu selalu mengikuti bisnis yang baik, baru bank masuk ya. Ketika permintaan kredit melemah, maka bank pun enggan membuka keran kreditnya, sehingga dia lebih menaruh kelebihan likuiditasnya atau cadangan likuiditasnya di dalam surat berharga, utamanya government bond dan sertifikat rupiah Bank Indonesia ya. Mudah-mudahan ini titik balik ya dengan sentimen positif kali ini, karena kemarin IHSG menguat 1,7, LQ45 1,06, dan bahkan DI30 saham syariah menguat juga 2,11% ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini review market sering saya sampaikan setiap hari ya. Jadi hari Rabu kemarin seperti ini return harian 1,7, IHSG 1,06 dan 2,11 dengan price volatility yang menurun ya. Artinya ada tendensi pasar mulai mengarah kepada stabilisasi pergerakan harga harian ya.
kecuali mungkin karena kenaikan yang tajam di sini untuk D30, volatilitasnya masih ada peningkatan menjadi 1,11% ya dari rata-rata dari 3 bulan periode 1,09% ya. Kemudian alfa untuk EQ45-nya masih negatif. Saya kira dalam waktu dekat ini akan menjadi positif ya. Mulai fase-fase saham blue chip atau memiliki fundamental yang baik akan dilirik para investor atau trader. Kemudian betanya masih menurun untuk LQ45 kecuali J30 ya. Ada tendensi hubungan yang makin tinggi antara return ISG dengan return J30. Kemudian trennya masih melemah dalam setahun terakhir ya, namun kita lihat sebulan terakhir masih menguat. Kemudian moving average-nya ada menunjukkan tren peningkatan, demikian juga momentum kecuali untuk 5 hari terakhir masih harus diwaspadai ya. 5 hari terakhir, 10 hari terakhir ada penurunan RSI kecuali untuk LQ45. Jadi LQ45 terkonfirmasi akan ada indikasi rebound hari ini dan mungkin hari-hari ke depan ya. Average value juga ada penurunannya, jadi ketika ada tendensi kenaikan biasanya likuiditas, nilai transaksi dan frekuensi transaksi sedikit menurun ya, ini terjadi pada IHSG. Namun karena rebound mungkin LQ45 masih ada peningkatan sedikit ya, 6,26 dari 6,17. Demikian juga untuk DI ya, karena ada lonjakan return yang besar ya pada hari kemarin. Ini kan juga untuk frekuensi ya, ada penurunan ya, untuk LQ45 masih di angka kisaran 0,45 dan D30 0,34 ya. Volatilitas dari trade value-nya menurun ya, menurun drastis ya. Ini menunjukkan tendensi stabilisasi harga ya, tidak lagi menghadapi fluktuasi yang tajam. Demikian juga untuk volatilitas dari frekuensi ya, masih di kisaran 13-12%, satu minggu terakhir 13,5%, 1 bulan terakhir 12,62% ya. Namun untuk LQ45 penurunan cukup signifikan ya, dan D30 masih di kisaran angka 24% ya. Headcore positif seminggu terakhir, 1 hari kemarin, demikian untuk LQ45 bahkan untuk 3 bulan terakhir masih mencatatkan net buy ya. Ini saya kira terkonfirmasi bahwa ada indikasi kuat LQ45, saham-saham LQ45 akan menguat hari ini. Alertnya saya masih berikan peringatan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk tetap berhati-hati dengan 10 saham ini karena terindikasi dia memiliki fluktuasi harga yang tajam kemarin ya. Dari MDS, Koko, Pipa, DMR, nah yang populer Pani ya, Indah Kapuk 2, kemudian mungkin Dewa ya, kemudian Indosat ya. Bahkan Indosat kemarin returnnya negatif hingga 6% lebih ya. Dan secara indeks di 5 dari 10 ini masuk Kompas 100, kemudian LQ45 ini ada 3 ya, dan dari 70 saham syariah ini ada 4 ya, di catatan saja. Kemudian bagaimana pilihan saham hari ini? Saya sortir berdasarkan kriteria seperti biasa dan beberapa variasi ya, tergantung dari angle-nya saat ini ya, di mana ribuan. Kita tetap memilih saham dengan kapitalisasi pasar yang cukup tinggi ya, kemudian harganya di atas 200, historical return-nya dalam sebulan terakhir kurang dari 2%. Jadi kita menyasar saham yang lag ya, tertinggal. Jadi ini yang paling tertinggal dalam seminggu terakhir seperti ini ya. Kemudian dalam sebulan terakhir adalah Bank Mandiri ya, masih negatif. Saya kira Bank Mandiri sangat berpotensi untuk menguat hari ini. Bahkan dalam 2025 dia melemah hingga 17,89% ya. Perbankan TNI di sini masih mencatatkan return yang positif dalam sebulan terakhir, jadi Bapak Ibu bisa pertimbangkan ya pilihan dari 10 dari 11 ini ya. Kemudian price volatility-nya di bawah 3% dan value transaksinya average dalam 1 minggu di atas 10 miliar rupiah ya. Jadi yang paling tinggi dalam hal ini adalah Bank BCA, Bank Mandiri ya, Bank BNI ya, perbankan ya. Kemudian frekuensi dalam
minggu terakhir di atas 1.000 kali ya, 1.000 kali. Dan volatility of trade value dan frequent, saya pilih untuk 1 month frequent volatility, ya, yang paling tinggi akses, jadi hati-hati dengan saham akses, ya. Kemudian Bank Mandiri, cuman kita harus ikut dengan tren penguatan harganya ya, volatilitas ini. Demikian juga untuk 3 bulan terakhir ya, yang paling tinggi masih diduduki oleh akses. Jadi hati-hati dengan saham akses ya, meskipun terjaring dan masih punya catatan seperti ini ya. Net foreign dalam kemarin, hari kemarin, net buy adalah Pawon, Akra, MRT, Bank BNI, dan INTP ya. Lebihnya nih masih net sell dan kemungkinan akan berbalik ya. Seminggu terakhir tampaknya net buy ini adalah Pawon, MRT, Bank BNI, PTBA ya. Meskipun isu tentang batu bara saat ini tidak begitu bagus ya, karena konsumsi batu bara makin melemah. Ini menjadi catatan yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan ya. Kemudian intraday volatility ya, ini yang paling tinggi adalah Pawon ya, jadi hati-hati dengan Pawon, Akra, INTP yang meskipun terjaring, ini masih ada kecenderungan volatilitas harian yang tinggi ya. Menurut saya ini masih di daerah toleransi ya, di bawah 3%. Ya, secara indeks konstituen dari sebelah sini ada 8 masuk L5 dan indeks syariah ada 7 ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.